A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu Hamidah menyerahkan seluruh hidupnya dan raga dirinya sebagai seorang wanita. Meski ia mendapatkan perlakuan lembut dari pria yang belum sah menjadi suaminya itu, tetap saja Firdaus menyebut-nyebut nama Ratih. Ia pasrah, mau diapakan lagi? Lebih baik menahan kesal sementara. Toh, nanti setelah ia dapatkan Firdaus dengan utuh, hanya dialah yang akan menjadi satu-satunya cinta di hati Firdaus. Hamidah tersenyum puas setelah apa yang ia lakukan semalam. Firdaus juga masih tertidur pulas di kamar belakang. Rona bahagia tidak bisa ia sembunyikan lagi, bahkan membuat Ilyas terheran-heran. "Kenapa denganmu?" tegur Ilyas yang sedari tadi sudah memperhatikan Hamidah. "Tidak ada." "Lantas kenapa kau bisa senang? Apa sudah terjadi sesuatu antara kau dan Firdaus?" selidik Ilyas dengan nada tinggi. "Tidak ada, Pak. Aku cuma senang saja sudah menyingkirkan wanita tua itu," ucap Hamidah sambil terhenyak duduk di kursi rotan berhadapan dengan Ilyas yang juga menyesap kopi hitam miliknya. Semalam mereka terpaksa mengambil tindakan untuk Maipah karena terus melawan dan meronta. Hamidah yang tidak sabar langsung menyayat pisau yang ia genggam di tangannya tepat di perut wanita itu. Untung Firdaus melihat mereka saat sudah membuang jasad Maipah di sungai yang ada di belakang rumah. Kalau terlambat sedikit, entahlah ia sudah tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Hamidah terdiam, mengingat apa yang dilakukannya semalam. Ia mengusap kasar wajahnya sambil menyasap kopi milik Ilyas. Kenapa kau minum kopi bapak?" hardik Ilyas. Hamidah hanya cengengesan. Ia bangkit dan berjalan ke kamar di sebelahnya. Raila diam meski sudah bangun. Bedongnya juga basah setelah diperiksa Hamidah. "Sayang, ngompol ya? Ayo kita mandi sekalian," ajak Hamidah bersemangat sambil mengangkat bayi yang sudah bau pesing itu. Hamidah memang belum pernah menikah dan punya anak, tetapi ia begitu telaten mengurusi Raila seorang diri. "Mak." Firdaus yang sudah bangun dan menilik ke dalam kamar. Ia tercekat setelah melihat Hamidah menggantikan pakaian anaknya yang telah dimandikan sebelumnya. "Di mana, Mak?" tanya Firdaus. "Mak pergi. Dia tidak mau mengurus Raila," jawab Hamidah dengan santai. "Apa?" Firdaus kaget bukan main. "Mungkin dia tidak ingin mengurus Raila, Bang. Biar aku yang urus saja," ucap Hamidah dengan mulut manisnya. Firdaus masih belum habis pikir dengan mertuanya yang tega meninggalkan Raila di rumah orang lain. "Bang, lihat anak kita." Tiba-tiba Hamidah sudah berdiri tepat di hadapan Firdaus, menunjukkan Raila yang sudah rapi dan wangi.
Firdaus mengangguk. Sejenak ia jadi lupa akan Maipah dan fokus menatap Hamidah. Tersembul senyum di wajahnya kala dua pasang netra itu saling terjalin. Abang, sebaiknya jangan mengatakan kalau Maipah pergi meninggalkan Raila pada Makci ya. Suasana di kampung kalian kan tidak kondusif. Semuanya menyalahkan Maipah. Kalau mereka tahu Maipah kabur meninggalkan cucunya, itu akan melukai hati Makci. Kasihan dia. Hamidah tengah berusaha mempengaruhi pikiran Firdaus yang kosong. Apapun yang dikatakan wanita itu, ia hanya manggut. Jadi apa yang harus abang katakan? Katakan saja, abang tidak tahu keberadaan Maipah. Bilang padanya kalau Maipah meninggalkan Raila bersamaku. Tapi jangan bagi tahu pada warga kampung. Mereka hanya akan tahu bahwa Maipah pergi bersama Raila. Abang tidak mau keselamatan anak kita terancam, bukan? Tidak. Abang tidak akan biarkan mereka semua menyakiti Raila, ucap Firdaus. Hamidah berhasil menancapkan peletnya pada pria itu agar selalu mematuhinya. Sementara di tempat lain, srek, srek. Seseorang menginjak di daunan bambu kering menuju tepi sungai, hendak membuang hajat. Tetapi niatnya urung. Setelah melihat sosok manusia dengan posisi tersangkut di batang kayu di tepi sungai, ia segera berlari, ingin memastikan siapa sosok itu. Benarkah manusia atau apa? Orang itu mengambil sebatang ranting di dekatnya dan mencoba menarik bagian baju itu agar tubuhnya makin menepi, dan orang tersebut bisa lebih mengenali lagi. Astagfirullah, Maipah, ujarnya setelah berhasil menarik sosok itu ke atas. Tapi kenapa ada denyut di lehernya setelah diperiksa? Bagian perut juga terdapat luka sayatan benda tajam. Ia seperti sangat mengenal Maipah. Lekas diangkat tubuh kurus yang ringkih itu untuk dibawa pulang ke rumahnya. Sepanjang membopong tubuh Maipah, orang tersebut terus beristighfar tak henti-henti. Di tempat lain, kian hari Firdaus semakin dekat dengan Hamidah. Ditambah Raila yang jadi alasan kedekatan Firdaus dengan wanita jahat itu. Ya, Raila sudah diasuh oleh Hamidah dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia tahu bahwa bayi itu adalah darah daging Ratih. Kabar menghilangnya Maipah seakan lenyap begitu saja. Ia dicap salah dan sebagai pengecut. Marhamah juga sudah berusaha menerima alasan adiknya itu pergi dengan alasan yang dibuat oleh Firdaus. Semenjak duda beranak satu itu sering bertandang ke rumah Hamidah, ia melupakan Ratih istrinya. Tak pernah lagi ia menziarahi makam Ratih yang tanpa nisan itu. Tanah kuburan rata dan ditumbuhi rumput liar. Tidak ada yang peduli sama sekali. Kampung juga tidak mendapat teror dari arwah wanita yang menjadi sundel bolong itu lagi. Sampai akhirnya Firdaus menikahi Hamidah. Bahkan Ilyas menggelar pesta besar-besaran. Pria tua itu mendesak anak menantunya untuk pergi sejauh mungkin. Tentu saja dengan sebuah alasan. Hamidah tentu saja menuruti permintaan Ilyas. Mereka dibekali uang yang cukup banyak untuk membina sebuah keluarga. Firdaus dan Hamidah serta Raila merantau ke Jakarta. Mereka memulai kehidupan di sana. Waktu terus berjalan hingga Raila tumbuh besar menjadi sosok gadis cantik yang sangat mirip dengan almarhumah Ratih.
Kini ia berusia 18 tahun. Sedangkan Hamidah juga telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berusia 10 tahun. Susah payah ia mendapatkannya dan berobat kemana-mana. Sampai Ilyas turun tangan langsung. Ia mendatangi anaknya ke Jakarta tiap akhir tahun. Selama itu pula, Firdaus dan Hamidah serta anak mereka tidak pernah pulang ke kampung. Ilyas selalu melarang mereka berdua dengan berbagai alasan. Entah apa sebabnya. Kali ini, Ilyas tidak pernah memberi kabar 3 bulan lamanya. Biasanya ia akan menelpon menanyakan kabar anak, menantu dan cucunya. Hamidah harap-harap cemas. Ia khawatir telah terjadi sesuatu pada bapaknya di kampung. Melihat kegelisahan sang istri, Firdaus mendesak Hamidah agar pulang kampung bersama anak mereka. Tapi bapak bilang, Hamidah menggigit bibirnya ragu karena Ilyas pernah memintanya untuk tetap di Jakarta dan tidak pulang ke kampung. Abang khawatir terjadi sesuatu pada bapak, ucap Firdaus lagi. Lalu bagaimana dengan toko kita? Hamidah mengkhawatirkan toko kelontong yang ia bangun bersama suami dari mulai datang ke Jakarta. Kan ada Jaja sayang. Firdaus menggamit tangan sang istri. Jaja adalah orang kepercayaan mereka yang dipekerjakan di toko selama ini. Lagi pula, anak-anak bisa mengenal kampung kakeknya sekaligus liburan. Lanjutnya lagi, keinginan Hamidah untuk menengok sang bapak di kampung didengar oleh Raila dan adiknya Rafka di balik pintu. Asik, ucap Rafka yang bertubuh sedikit berisi itu. Sementara Raila terdiam saja. Ia berlalu masuk ke kamarnya. Ternyata Rafka menyusul sang kakak. Kakak gak senang kalau kita ke kampung kakek, tanya Rafka. Entahlah, semalam kakak bermimpi kakek. Terus di belakangnya ada sosok hantu serem banget. Terus dia minta tolong ke kakak. Ucap Raila terhenti saat mendengar derit pintu. Lagi apa sayang? Sapa Hamidah menyembul sedikit kepalanya. Kita lagi duduk aja bu, sahut Raila. Hamidah terkesan cuek saat Raila yang menjawab pertanyaannya. Terkadang wajah Raila mengingatkan Hamidah pada almarhumah Ratih. Apalagi saat Raila bermanja-manja dengan Firdaus, Hamidah akan kesal setengah mati. Wanita itu tidak bisa ditebak. Kadang sikapnya peduli pada sang anak tiri. Kadang ia akan cuek sama sekali tak peduli. Menanggapi hal itu Raila biasa saja. Yang ia tahu adalah Hamidah ibu kandungnya, bukan wanita yang sudah membunuh ibunya. Ibu kok aneh sama kakak. Kadang baik banget. Kadang pula suka marah-marah gak jelas. Apalagi kalau kakak dekat sama ayah, keluh Rafka. Mungkin karena kakak sudah besar, ibu gak mau kakak itu terus-terusan manja sama ayah. Kan malu, ucap Raila. Udah tidur ke kamar kamu, titah Raila pada adiknya. Rafka berjalan gontai keluar dari kamar kakaknya. Tak lupa pula pintu kamar ditutup. Gadis yang baru tamat SMA itu mematikan lampu di atas nakas. Ia berbaring tidur sambil menarik selimut menutupi tubuhnya. Raila langsung tersentak bangun. Keringat membanjiri sekujur tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan melirik ke nakas yang di atasnya terdapat jam waker.
Jarum jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Ia sibakkan selimut tebal dari tubuhnya dan menapaki lantai. Ia ingin keluar ke dapur mengambil segelas air untuk melepas dahaganya. Di luar, seluruh lampu padam, kecuali di kamar Hamidah dan Firdaus. Di celah lubang di atas pintu, terlihat lampu kamar mereka masih hidup. Itu artinya Firdaus dan Hamidah belum tidur. Raila cuek. Ia berjalan melewati kamar. Setelah sayup-sayup namanya disebutkan, ia jadi berhenti dan mundur beberapa langkah di depan pintu. Di dalam sana, Hamidah dan Firdaus tengah merencanakan kepulangan mereka. Tetapi ada sesuatu yang membuat Hamidah ragu, yaitu Raila. Ia tidak ingin anak tirinya itu ikut. Gadis itu menghela napas dan menunduk. Ia menempelkan telinganya di daun pintu. "Sayang, biarkan Raila ikut ya," melas Firdaus. "Tapi bang, aku tidak mau dia sampai tahu asal-usulnya. Terlebih tahu kalau Maipah pernah meninggalkan dia." "Pikiranmu terlalu jauh. Raila tidak akan bertanya siapa itu Maipah. Apalagi sampai ke kampung itu. Abang juga tidak mau meninggalkan dia seorang diri di sini tanpa kita. Biarin aja dia ikut sekaligus liburan. Dia juga baru tamat," ucap Firdaus yang terus meyakinkan sang istri agar Raila tetap ikut. "Terserah abang," ketus Hamidah sambil memadamkan lampu di kamarnya. Raila tertegun. Pikirannya terus tertuju pada nama yang disebutkan. Lalu asal-usul. Sementara selama ini ia hanya tahu kalau lahir di Jakarta. "Ibu sembunyiin apa dariku? Pokoknya aku harus ikut," gumam Raila sambil melanjutkan kembali langkahnya ke dapur. Singkat cerita, Firdaus sudah memesan tiket pesawat untuk mereka berempat. Hamidah juga tidak bisa menolak kemauan suaminya untuk membawa Raila. Semua telah disiapkan. Mereka menuju Bandara Soekarno-Hatta, diantarkan oleh Jaja. Di perjalanan, pikiran Raila terus tak tenang, apalagi mengingat mimpi mendengar senandung yang tak ia pahami artinya. Ingin bertanya pada sang ayah, tapi Hamidah terus bergelayut manja pada suaminya itu, tanpa memberi anak mereka kesempatan untuk berdekatan dengan Firdaus. Mereka menaiki pesawat yang akan membawa ke sebuah tempat yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah. Tiba di bandara, Firdaus harus memboyong istri dan kedua anaknya lagi untuk menaiki bus yang memakan waktu perjalanan 11 jam untuk sampai ke tempat tujuan. "Jauh banget ya," celetuk Rafka yang tampak sangat kelelahan. Ia bersandar di pundak Raila yang semenjak di Jakarta sudah tidak tenang. "Sabar nak, tapi nanti kalian akan sangat suka dengan pemandangan di kampung kita," ucap Firdaus. "Kak, kenapa melamun?" Hamidah memperhatikan Raila. "Gak apa-apa bu, Raila ingin tidur, tapi gak bisa." Hamidah mencibik sambil mengangguk. Ia kembali fokus ke depan menikmati perjalanan mereka. Singkat cerita, bus berdecit keras saat rem dipijakan oleh pengemudi. Mereka tiba di persimpangan jalan. Hamidah sampai berdecak kagum saat melihat ke sekeliling. Banyak infrastruktur yang telah dibangun semenjak kejadian tsunami 2004 lalu. Ia hampir tak mengenali kampung di mana ia dilahirkan.
Kebetulan pada kejadian itu, Ilyas berada di Jakarta. Ia juga mendapat kabar bahwa daerah mereka tak terlalu berdampak, meski bisa dikatakan dekat dengan laut. "Di mana sih rumah kakek? Apa kita naik angkutan lagi?" ujar Rafka. "Iya nak, kita naik becak saja," saut Firdaus. Hamidah mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ia melihat tukang becak yang tengah mangkal. Gegas saja mereka berempat menghampiri tukang becak itu, meminta diantarkan ke rumah Ilyas. "Kakak kok diam aja nak?" seru Firdaus pada Raila yang tengah menikmati semilir angin yang memainkan anak rambutnya. "Ayah, andai aku lahir di sini ya," jawab Raila, membuat Hamidah dan Firdaus saling bersitatap. Terlebih Hamidah yang tengah meneguk Salifa. "Kenapa kak? Kakak suka tempatnya?" tanya Rafka. "Haa," Raila mengangguk penuh semangat. Padahal di perjalanan tadi, ia tampak sangat murung. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah rumah. Di sebelahnya terdapat kilang padi, namun sudah tak terurus lagi. Dindingnya yang retak dipenuhi lumut, bahkan ada rumput yang tumbuh. Atapnya juga mulai lapuk. Hamidah sampai tidak percaya melihat kondisi rumah Ilyas dan kilang padi mereka. Sangat kontras dengan sekeliling yang dibangun dengan rumah-rumah mewah. Dulu boleh jadi rumah mereka yang paling besar. Sekarang rumah itu paling tampak menyeramkan, seolah tak terurus. Gegas Hamidah berjalan paling depan, mendobrak pintu yang tertutup rapat itu, ingin menemui bapaknya. Matanya langsung terbelalak saat menemukan barang-barang di dalam rumah mereka itu berserakan tak terurus. Belum lagi dipenuhi sarang laba-laba. "Bapak," panggil Hamidah dengan perasaan cemas. "Di mana bapak?" tanya Firdaus mengikuti istrinya yang terus menyusuri seluruh ruangan yang ada di rumah itu untuk mencari Ilyas. Sementara Rafka dan Raila menunggu di teras. Mereka duduk bersantai di sebuah kursi panjang. "Assalamualaikum." Tiba-tiba seseorang wanita datang. "Waalaikumsalam," jawab Raila. "Kalian dari mana nak?" tanya wanita itu. "Ibu, ayah." Rafka berlari menyusul ke dalam. "Kami dari Jakarta tante," jawab Raila. Wanita itu celengukan ke dalam dan Firdaus keluar bersama Hamidah. "Kau Hamidah?" Wanita itu mengenali Hamidah. "Mak Ceningsih." Wanita yang dipanggil Mak Ceningsih itu mengangguk. "Mana bapak Mak Cik?" Terdengar helaan napas berat dari wanita tersebut. "Bapakmu sudah meninggal 2 bulan yang lalu." Hamidah terbelalak. Tubuhnya lemah hampir melorot. Bulir bening menyeruak dari kedua sudut matanya. "Kenapa kami tidak dikabari?" ucap Firdaus dengan nada tinggi. "Ilyas menjalani sakratul maut yang menyakitkan. Sebelum sekarat, ia meminta kami untuk tidak mengabarimu sampai ajal menjemputnya. Itu pun kami harus memanggil kiai untuk mengeluarkan." Ucap wanita itu terjeda. "Cukup!" teriak Hamidah. Wanita itu bergegas pergi.
Hamidah berteriak histeris memanggil nama bapaknya sampai ia jatuh tak sadarkan diri. "Bantu ayah bawa ibu masuk," pinta Firdaus pada kedua anaknya. Lelaki itu membawa sang istri ke sebuah kamar, yaitu kamar milik Ilyas. Tercium aroma busuk yang sangat menyengat, sampai-sampai Rafka dan Raila ingin muntah. Belum lagi kamar itu banyak sarang laba-labanya. Ranjang besi makin berkarat. Spray berwarna krim dengan motif bunga tulip terlihat lusuh dan berbintik-bintik hitam. Firdaus mendongakkan kepalanya ke atas dalam keadaan masih membopong tubuh Hamidah. Seng di atas sepertinya sengaja dibuka. Hal itu menyebabkan bila hujan turun, membasahi ranjang besi yang tepat berada di bawahnya karatan. Sama dengan spray yang terlihat sangat corok. "Kenapa bisa begini sih ya?" keluh Rafka. "Kalian keluar dulu sana. Ini juga bau seperti ada bangkai tikus," ucap Firdaus mengendus. Rafka dan Raila keluar dari kamar tersebut. Pandangan Raila tertuju pada kamar di sebelahnya. Melihat pintu kamar yang terbuka sedikit, ada rasa penasaran yang mencuat. Gadis itu berjalan seorang diri meninggalkan Rafka yang berdiri di depan pintu menunggu Firdaus keluar. Raila memegang gagang pintu dan mendorongnya hingga tampak ranjang yang berserakan dengan pakaian yang bernoda. Pintu lemari pakaian juga terbuka sebelah. Ia melirik pada satu bingkai foto di atas dinding, berdekatan dengan jendela kamar yang tertutup rapat. Ia perhatikan sosok di bingkai itu dengan seksama. Gambar yang ia lihat adalah Hamidah, berpose duduk di sebuah kursi dengan anggun dan tersenyum. Lalu Raila memegangi kedua sisi wajahnya. "Kenapa aku tidak mirip dengan ibu ya?" Terdengar suara pintu lemari tertutup rapat dengan sendirinya. Raila tersentak kaget sambil mengelus dada. Ia menoleh ke belakang dan mengernyitkan dahi. Perasaannya lemari itu terbuka tadi. Tidak ada alasan kenapa harus tertutup. Angin juga tidak ada. Aneh. Raila melebarkan sudut bibirnya. Ia kembali keluar melihat Hamidah yang sudah berbaring di kursi rotan yang ada di ruang depan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.